Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama saya Amanatur Rizky Zafira dan partner saya Adnan Maulana dalam podcast Mandua Banyuwangi. Halo Kak Adnan. Halo Kak Zira, gimana nih kabarnya Kak Zira sekarang? Wah, alhamdulillah baik banget nih Kak. Alhamdulillah. Kayaknya Kak Zira itu banyak kegiatan nggak sih di waktu-waktu yang lalu? Ya seperti itulah Kak. Seperti Kayak itu. apalagi sekarang itu kan lagi menjelang ujian tengah semester Oh nih Kak. iya, Ya. bentar lagi kita kan menjelang ujian semester ya. Kurang lebih berapa minggu tuh Kak? 1 minggu lah. 1 minggu, oke. Iya. Jadi kita juga banyak persiapan ya. Kak Zira juga sibuk, saya juga lumayan Iya, lah. apalagi sudah kelas 3 nih ya Iya, Kak ya. benar-benar. Apalagi kan ntar lagi kan udah ada apa itu namanya? TKA. Iya, ya, TKA. kurang lebih 1 bulan lagi di bulan November. Dan plot twistnya kita berdua tidak pernah podcast bareng Oke. nih Kak, baru pertama kali. Jadi ini first time ya Kak ya. Kita podcast bareng yang mana tentunya tamu kita tuh agak spesial nih. Iya, spesial banget lah. Tamunya spesial banget, yang mana belum nih kemarin-kemarin kayak melakukan kegiatan yang sudah dilakukan oleh tamu tersebut. Iya. Oke Kak Zira, kira-kira siapa nih untuk tamu spesial kita hari ini? Boleh di-spill nggak sih Kak? Boleh di-spill, kasih clue dong, kasih clue. Cluenya siswa-siswi yang mengikuti kegiatan nih. Siswa-siswi yang mengikuti kegiatan, kira-kira kegiatan organisasi kah atau enggak kegiatan lomba nih Kak, apa kira-kira? Kayaknya sih organisasi ya Kak, tapi juga bisa dibilang kayak kegiatan yang apa tuh Kak namanya? Apa? PMR ya Kak ya? Iya. Kalau nggak salah PMR. Oke Kak Zira, kita nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung perkenalkan saja kepada tamu kita. Oke, silakan perkenalan. Halo Kak. Oke, halo ya. Siapa dulu nih yang perkenalan? Kamu sih. Oke, saya dulu ya. Oke teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Atikul Umam. Saya dari 12 Sosum 1. Wah. Terus selanjutnya? Oke, halo semuanya. Aku Adinda Beriana dari 12 Saintek 2. Oke, Wah. jadi di sini sudah ada Kak Dikul dan Kak Dinda. Oke. Kita bicaranya santai-santai aja Kak Iya, ya. benar Karena pagi-pagi itu enaknya nyantai gitu ya. Oke. Kak Dinda dan Kak Dikul, kemarin habis ngikutin apa sih kegiatannya itu? Boleh dijelaskan mulai Dari awal. day in my life-nya. Oke, ini live panjang banget nih Din ya. Oke, jadi kita kemarin tuh mengikuti Jumbara ya, Jumbara provinsi. Jadi kelanjutan dari Jumbara kita di kabupaten kemarin Din ya. Benar-benar. Oke, kira-kira tuh berapa hari Kak? Kalau untuk waktu berapa Din kemarin? Kurang lebih itu semingguan kalau untuk kegiatannya aja. Wah. Kurang lebih semingguan. Berarti 1 minggu itu udah lumayan lama nih Kak. Nah, dari waktu 1 minggu tersebut seru atau enggak? Wah, kalau dibilang seru pasti seru ya, tapi lumayan lelah juga Din ya. Seru banget tapi capek. Capek. Seru banget tapi capek. Capek itu ya. Oke. Kira-kira kegiatannya itu ada apa aja sih Kak? Wow, banyak banget Din. Banyak banget. Dari yang mana dulu nih? Sampai bingung kita dari jadi. awal deh, Dari awal. Awal. Mulai dari apel pembukaan berarti. Wah, belum bukaan. Oke, ceritain deh Din. Kayaknya kalau masalah cerita tuh nginget runtutan acara Oke, Dinda oke, jagonya oke. sih. Oke. Ini berarti mulai Dari awal, Awal-awal. dari hari Awal pertama banget. sampai Hari pertama hari banget. terakhir. Sampai pulang deh Kak. mulai berangkat berarti. Oke, oke. Kita berangkat itu sebelum berangkat kita ada ikut apel peringatan HUT PMI yang ke-80. Habis itu pelepasan kontingen, kita berangkat malamnya, terus nyampe sana itu besoknya kan. Besoknya kita mendirikan tenda. Seharian itu benar-benar mendirikan tenda di sana, soalnya bukan cuman apa namanya? Kita nggak cuma diriin tenda aja. Soalnya di sana kita ada acara open house juga kan, jadi nanti tenda kita bakal dikunjungi, jadi kita bakal menghias-hias tendanya. Terus habis itu besoknya, habis seharian bikin tenda, besoknya gitu baru apa namanya apel pembukaan. Iya, apel pembukaan. Apelnya hari berikutnya gitu. Iya, Iya. hari berikutnya baru apel pembukaan. Jadi itu paginya apel pembukaan, terus siangnya langsung persiapan buat parade budaya.
Oh gitu. Bentar Kak Zira, kayaknya kita ada yang lupa nih pertanyaannya. Apa ini? Nah, itu tempatnya di mana Oh sih? iya, tempatnya Oh di iya, mana nih, tiba-tiba Kak? kita bercerita nih. Iya. Nah, jadi untuk tempat kita kemarin di Gresik ya. Gresik. Tepatnya Di itu Gresik. di Bumi Perkemahan Semen Gresik Indonesia. Oh, di Wow. Gresik. Oke. Jadi kayak hari pertama itu masang tenda dulu. Iya, semuanya masang tenda full. dulu. Dipakai Itu sama full. open house juga kan? Sebelum itu masih persiapan. Itu full prepare itu full seharian prepare full. seharian. Itu tendanya itu cuman dari sekolah kayak satu tenda sekolah ini atau enggak Oh, dicampur gitu? bukan. Jadi- Soalnya kita itu di sana jadi satu kontingen kan, atas Jadi nama satu kontingen Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi ya dari berbagai sekolah, bahkan ada yang SD, SMP, SMA. Ya. Kita semua gabung jadi satu. Semua campur udah. Gabung jadi satu. Kemarin kalau untuk dari SMA-nya kira-kira dari mana aja itu, Kak? Kalau Yang di SMA Banyuwangi aja deh. Oh, Iya, iya. emang di Banyuwangi kok. Oh, kalau dari kontingen kita ya Iya. di Banyuwangi itu yang pertama ada Semanrok SMA 1 Rock Jambi. 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 Ada dari Semagi. Kalau untuk mannya ada man 2 sama man 1 Iya, aja Man ya. 2, Man Man 2 sama 1. Man Terus 1 ada aja. SMA 1 Genteng ada. Hmm. Di situ ada SMK Wongserjo. Iya. Sorjo. Oh, Iya. Sorjo. Oke. Enggak Bang. Ujung utara, Aku ujung baru tahu utara. pas kenalan di sana. Tentunya kan juga banyak bertemu dengan orang-orang baru. Wah, Pastinya kan banyak. juga Banyak banget. seru nggak sih, Kak? Seru Wah, asli banget, serunya. asli banget. Wah, Seru ya. Oke. Seru banget. Oke, lanjut Kak. Setelah apel kan hari kedua ya? ya. Iya, Setelah apel itu ngapain? Setelah apel nanti sorenya itu parade budaya. Parade Budaya. Jadi kayak kita menampilkan budaya masing-masing nggak sih? Nah, Iya, iya. kayak gitu. karnaval. 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 Kalau Kak Dinda sama Kak Diko sendiri gimana kemarin? Gimana ya? Oke. Maksudnya Eh, menampilkan budaya oh. Banyuwangi. Oh iya, jadi Iya. kalau kita dari kontingen Banyuwangi kita nampilin budaya kita. Nah, kemarin itu ada gandrung, itu kan ikonik kita ya, Banyuwangi. Di gandrung dan juga spesialnya di kita itu diiringin musik, live Iya, musik gitu. live music Jadi kita langsung pakai gamelan. Oh, Nah, gitu. jadi dan alhamdulillah kemarin parade budaya kita dapat juara di Iya, alhamdulillah. Banyuwangi. Banyuwangi juara 1 parade budaya. Tentunya Banyuwangi itu spesial ya, Kak. Wah, Masya Allah. Iya. Berbagai macam Budayanya budaya. sangat-sangat spesial. Sampai temanku yang dari mana ya lupa aku ngakuin gitu. Wah, Banyuwangi emang Bener banget. budayanya Bener banyak banget banget. gitu ya. Iya. Padahal itu masih gandrung ya, Kak ya. Iya, Di- masih gandrungnya masih aja. belum yang lain-lain kayak si apa? Seblang, Wah, ada iya. tunggu-tungguan. Mm-mm. Mungkin kalau ditampilkan semua juara lagi. Double gitu. Ada plusnya ya. Oke, lanjut Kak. Setelah parade budaya ngapain lagi? Setelah parade budaya itu parade budaya kan sampai malam. Terus tuh kita udah free istirahat. Besoknya kita ada kegiatan lagi itu apa? Pensi enggak sih? Besoknya Besoknya pensi kan? iya Kak. Besoknya itu teman-teman yang bidang lain itu sudah iya. mulai, kita masih free, kita persiapan Iya, pensi jadi kan malamnya. kita apa lombanya itu ada banyak Mm, ya. banyak Jadi, bidang. Ada yang udah mulai ke bidangnya, terus yang masih belum jadwalnya bidangnya itu mempersiapkan untuk pentas seni. Oh, gitu. Berarti berurutan gitu ya. Iya. Artinya berurutan. Benar. Kalau untuk bidang-bidangnya sendiri nih Kak, kira-kira ada apa saja bidangnya? Oke, bidangnya asa ingatku nih ya. Kita kalau saya sama Dinda itu di YS, yaitu Iya. Your Station. Apa itu? Your Station. Your Station ya. Susah itu, Kak? banget. Apa itu, Kak? Jadi itu lomba presentasi yang Your Station itu. Presentasi menjelaskan tentang Menjelaskan tentang berbagai materi. Misal contoh Kak Dinda di sini jelasin tentang Gerakan kepalang gerakan merah. kepalang merahan. Kalau saya kebetulan tentang donor darah gitu. tentang donor darah. Mm-mm. Oke. Kan itu masih hari kedua ya Kak ya? Ya. Masih Iya. hari kedua. Berarti kan full lomba. Iya, sudah lomba kan. Iya, Masuk sudah. ke hari ketiga itu apa ada kayak materi-materi gitu nggak sih Kak? materi Dari mungkin dari pihak-pihak PMI secara Iya. langsung. Kalau dari panitianya kita sempat dibekali beberapa materi Iya, ya ada sebelum kok. masuk. Jadi setiap bidang yang akan dilombakan itu sebelum action pas lombanya itu kita dikasih pembekalan materi dulu. Diberikan pembekalan materi. Iya. Iya. Itu hari keberapa nih Kak? 3 atau 4 tadi? Kalau untuk yang Youth Station itu hari ke 4 kalau nggak salah ya. Soalnya kita hari pertama kan prepare Hari itu. pertama- Prepare. Terus kedua apel. apel kan, parade Ketiga, gitu. Pensi ya hari keempat. Hari keempat kalau nggak salah itu. Hari keempat. Ya, Oke. untuk yang Youth Station ya, Your soalnya Station. kan bidangnya banyak. Banyak sekali. Iya. Berarti materinya itu satu hari atau bercabang-cabang hari nih Kak? Satu hari. Satu hari aja. Jadi Satu itu hari aja. habis kita dikasih pembekalan materi, langsung pengelompokan ya. Pengelompokan. Nah, jadi ini yang bikin pusing ya. Jadi kita sudah biasa berlatih sendiri ya. Itu di sana itu dikelompokkan jadi
berkelompok dengan beberapa kabupaten. Iya, kita bakalan presentasinya itu sama kontingen lain. Kontingen lain. Tapi materinya itu gimana nih tuh, Kak? Ya materinya tetap sama, cuman ngolaborasinya yang lumayan susah Din ya. Mungkin pembahasannya kan beda-beda ya. Kalau topiknya tetap sama, kalau donor darah ya donor darah. Mungkin tapi untuk pembahasannya itu yang beda. Jadi gimana Berbeda. kita bisa menyatukan materi kita sama teman-teman dari kontingen lain. Berarti kayak per kelompok itu presentasinya sendiri-sendiri gitu kayak ya? Per orang itu kelompok. wajib. Langsung jadi satu kelompok. Jadi satu kelompok. Iya. Iya, jadi kayak kita di kelas presentasi sama kelompok kita dari teman-teman sekelas itu. Tapi Sama beda-beda kayak gitu. materi gitu. Materinya sama. Materinya sama, cuma kan beda pembahasan. Nah, ya. beda Iya, pembahasan. cara pembawaannya. Iya. Pembawaannya setiap orang kan beda gitu ya. Oke. Itu yang menurut saya lumayan jadi PR sih. Menarik sih Kak. Kira-kira Kak Zira gak pengen ikutan kayak gitu? Mau banget dong, Kak. Kalau Mau ada banget. kesempatan aku ingin banget. Dulu itu malah aku ingin ikut kayak organisasi PMR gitu. Tapi kayak nggak tahu kayak sudah nggak minat gitu. Iya. Gak minat. Lihat kesibukan sekarang udah padat Iya. banget ya. Iya. Oke, kira-kira untuk Kak Dikul dan Kak Dinda, tantangan terbesar ketika mengikuti acara tersebut apa? Dinda dulu deh. Oke. Tantangan terbesarnya adalah kalau menurutku itu tadi gimana kita bisa menyatukan materi kita sama teman-teman yang dari kontingen lain. Pastikan sebelum berangkat ke Jumbara itu teman-teman udah nyiapin materi yang akan disampaikan kan untuk presentasi. Tapi di sana ternyata kita harus menyatukan materi kita sama materinya teman-teman. Dan untuk penyampaiannya juga kita kan pasti perlu latihan ya, kayak pembagian materinya kamu nanti presentasi bagian ini, bagian ini, bagian ini. Tapi kita di sana cuman ada waktu 1 hari untuk menyiapkan itu semua. Berarti itu kan menyampaikannya di hari keempat, ya Kak? Iya, pokok hari ini Hari itu ini? Persiapan. pembekalan sama Pembagian. pengelompokan. Pembagian Besoknya kelompok. itu baru kita presentasi. Jadi besoknya Berarti tidak ada 1 hari, Kak? Iya, nggak ada 1 hari. ada 1 hari. Soalnya pengelompokannya itu udah sore kan. Udah sore. Terus besoknya pagi kita dikasih waktu untuk pembuatan media itu untuk presentasi 2 jam. Setelah itu langsung presentasi. Oh gitu. Oke. Tuh. Kalau Kak Dikul sendiri tantangan terbesar mungkin kayak cuacanya gitu atau hujan atau gimana badai. Gitu sih. Kalau dari cuaca sih aman ya. Cuman di sana itu panasnya kalau Panas banget. kita kan biasa di sini jadi Iya. belum terbiasa dengan cuaca sana Kalau itu di minta Banyuwangi- ampun. Kalau di Banyuwangi kan kayak masih adem, masih enak gitu loh Masih, sama. ya oke lah. Kalau di sana itu menurut saya ya panasnya itu tinggi sekali. Bahkan saja Din, kemarin tuh aku baru mandi, belum selesai keluar tempat mandi itu, udah keringetan lagi loh. Udah keringetan. Hangat di sana airnya. Airnya tuh kayak nggak dingin, nggak seger. Tapi rasanya habis mandi kayak pengen mandi lagi. Jadi sampai-sampai hangat di sana. Oh gitu. Berarti kan juga butuh adaptasi. Iya. Ya? Adaptasi Kita banget. aja yang belum adaptasi di sana. Belum terbiasa. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak plot twist terbesar? Mungkin sebelum Kak Dikul dan Kak Dinda berangkat, mungkin rancangan kegiatannya kayak gini, dan ternyata nyampe sana itu beda, gitu. Ada nggak? Bisa Ada ceritakan? banget. Kayaknya Apa tuh, kita Din? menarik tuh untuk dibahas. Itu. Oke, apa tuh? Oke deh. Kamu sih. Kalau aku kayak belum terlalu sih. Aku merasa ya udah gitu aja jalan gitu. Kalau Dinda gimana plot twist-nya? Kalau misal dari rondonya ya, kalau di sebelum kita berangkat kita kan sudah dikasih pedomannya kayak besok bakal ngapain aja, harinya kapan. Tapi pas di sana itu kayak berubah-ubah sesuai mood hatinya panitia ya. Mudah hatinya panitia tuh. Berarti langsung ini gitu kan? Iya, itu dijadwal misal kemarin ada temanku yang itu bidang pertolongan pertama. Diberitahunya itu kalau di pedomannya bukan pedoman, bahkan kita di sana kan di briefing lagi besok acaranya gimana. Nah, pas briefing itu diberitahu kalau pertolongan pertama jam 10 pagi. Tapi besoknya pas harinya itu tiba-tiba udah diumumin lewat stand siaran itu jam 8 udah harus kumpul. Itu sih kalau untuk rondonya kayak gitu. Oh iya, jadi terkait rondon yang bikin kaget gitu Iya, Dinda. kita siap gak siap ya. Ya, harus siap gitu. Kalau untuk rondonya itu, terus aku ada lagi plot twist yang bener-bener plot twist banget. Kalau sebelumnya pengelompokan itu kan ya udah ya kita
dikelompokkan terus nanti tinggal menyampaikan materinya kita, kayak menyatukan materinya kita. Tapi ternyata kemarin pas bidangku kebetulan itu habis di pembentukan kelompok nggak langsung kayak ya udah kamu mempersiapkan materimu sesuai yang kamu siapkan sebelumnya, tapi itu ditentukan materinya sama fasilitatornya. Oh, jadi gak tentu gitu Kak ya? Iya. Harusnya kita kan membicarakan gerakan kepala merahan tapi lebih ke perannya itu apa. Tapi pas sudah dikelompokkan ternyata sama fasilitatornya itu ditentukan kayak kelompok 1 kamu gerakan kepala merahan mulai dari sejarah, terus nanti kelompok 2 bahas lambang, kelompok 3 prinsip dasar, kelompok 4 bahas HHI. Dan itu kebetulan aku kelompok 4 dapat materi HHI. Padahal itu yang aku siapin adalah perannya PMR dalam gerakan kepala merahan itu. Begitupun teman-temanku satu kelompok. Wah, plot twistnya sangat-sangat banget ya. Itu plot twist banget. Dan Berarti- itu besoknya kita harus presentasi. Itu sangat jauh dari prepare kita berarti Din ya. Tapi alhamdulillahnya ternyata itu nggak jadi kayak gitu. Berubah lagi berarti Kak. Sesuai apa yang sudah kita siapkan. Jadi itu cuman plot twist sementara aja. Oh, jadi nggak sampai kejadian HI Nggak sampai, kemarin itu aku udah pusing banget sama teman kelompokku. Oke. Soalnya kebetulan materi HHI itu termasuk materi yang susah. Soalnya kayak jarang dibahas gitu. Oke, kalau Kak Diko sendiri ada nggak kayak plot twist gitu? Kalau aku siapa ya? Nggak ada sih kalau plot twist ya. Aku cuma ikutin alur ya udah gitu aja wes ikut gitu. Oke. Tapi kan tetap enjoy lah ya. Enjoy. Aku buat enjoy daripada gak betah lama-lama kalau pusing aku tuh. Jadi dipakai mengalir gitu. Oke. Nah, kan itu namanya apa Kak? Jumbara ya? Iya, Jumbara. Jumbara. Jumbara itu singkatannya panjangannya apa? Jumbara tuh itu singkatan dari Jumpa, Bakti, dan Gembira. gembira. Tuh, Oke. Jumpa, Bakti, Dan dan Ya, Gembira. jadi itu adalah menggambarkan kegiatan kita di sana. menggambarkan kegiatan di sana. Jadi kemarin tuh nggak hanya sekedar lomba aja. Jadi kita ada bakti sosial juga. Iya, ada bakti sosial. Jumpa, bakti Bakti dan itu gembira. dan gembira. Oke, berarti kan kayak have fun gitu nggak sih? Heaven. Heaven. Maksudnya gak kayak mungkin kayaknya Dinda nih yang pernah ngelakuin kayak LDKS. Oh, iya kalau LDKS bener-bener ada funnya tapi Ada funnya. Tapi bikin dredeg. iya. Oke, nah perbedaan dari Jumbara dengan kegiatan-kegiatan PMR lainnya ada nggak sih kayak pertemuan PMR selain Jumbara itu? Ada sih pasti. Ya, kira-kira apa itu? Kalau bedanya dari yang di sekolah dulu ya, bedanya sama latihan rutin ekstra di PMR. Nah, kalau kita di PMR itu biasanya dapat materi ya udah dari fasilitator yang udah ditentukan. Kayak misalnya Mandua fasilitatornya dari Pak Anang, kita dapat materi dari Pak Anang. Terus nanti setelah dikasih materi kita juga ada praktek, terus kita juga presentasi. Sebenarnya intinya sama kayak yang di Jumbara, tapi kalau yang di Jumbara kita kayak lebih banyak eksplorasi materinya. Soalnya kan ada dari teman-teman kontingen lain, kita jadi dari teman-teman yang presentasi kita jadi tahu kayak oh ternyata materinya nggak sebatas ini saja, ada banyak lagi. Terus kalau di sekolah itu lebih santai kegiatannya, soalnya ya udah kayak latihan rutin, tapi kalau di Jumbara ada jadwalnya, terus ada jadwalnya juga kayak gitu kayak. Oh, jadi bedanya gitu Kak ya. Oke. Kalau di kalau di PMR ada Jumbara, kalau di Pramuka ada Jambore gitu. Iya, benar. Iya. Kurang lebih sama lah ya. Iya, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kalau dulu kan aku juga ikutnya kayak ya kepramukaan gitu. Jadi kayak ada kemah-kemah. Iya, Jadi iya. kalau cerita-cerita kayak gini jadinya Flashback. Iya. Kalau aku nggak suka kayak pramuka sudah nggak suka aku. Aduh, Kenapa? rasanya itu capek gitu loh. Oh iya sih. Mungkin kalau setiap orang beda-beda ya Kak ya. Kalau aku kan dulu emang udah berkecimpung di dunia pramuka, di SMP juga dulu ikut Dewan Galang. Sempat ikut berarti? Iya, sempat ikut dulu. Dulu sempat ikut, juga suka kalau ada kegiatan-kegiatan kayak persami, terus ada kemah LT gitu, lomba LT 1 tingkat 1 gitu. Jadinya kayak kita menambah wawasan juga, bertemu dengan berbagai macam sekolah gitu Kak. Akhirnya kalau kita cerita kayak gini kayak flashback nggak sih? Iya kayak inget ya. Oke. Nah, hal-hal yang
bikin Kak Dinda dan Kak Dikul bangga mengikuti Jumbara ini? Sebelumnya kan event ini kalau nggak salah 5 tahunan sekali ya? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Dan itu pun kesempatannya di Kak Dinda dan Kak Dikul. Apalagi juga notabene sekarang udah kelas 12 kan? Iya. Gitu. Ada nggak sih hal, aku kok bisa ya terpilih gitu jadi perwakilan sekolah untuk di Jumbara provinsi? Ada banget Iya. sih. Kalau dari aku sendiri juga nggak nyangka ya, wah kok aku jadinya yang ikut. Jujur aku merasa bangga ya, soalnya bisa ngewakilin sekolah dan selanjutnya sampai ke jenjang provinsi. Jadi kita ngewakilin kabupaten. Dan kerennya lagi kita kemarin waktu di sana itu sempat dijenguk sama wakil bupati dijenguk kita. sama wakil bupati. Jadi kemungkinan beliau emang ada acara di Surabaya kan deket tuh sama Gresik. Jadi sekalian jenguk kita di sana. Iya. Oh gitu. Jadi bangga sih. Bangga. Terus kebetulan itu Bapak Wakil Bupati kita itu Ketua PMI Banyuwangi juga. Jadi ya Bapak yang sedang mengunjungi anak-anaknya. Iya. Oke. Terus apa ya? Aku kok bingung Kak? Apa ya Kak? Nah, kira-kira kan banyak Kak ya untuk kegiatan-kegiatan di sana gitu. Pernah merasa nggak sih kayak aku kedepannya pengen ikut lagi gitu, tapi kan juga udah gak bisa. Iya, udah gak tentunya bisa. kan udah apa ya, maksimal itu di tingkat Kelas 12 SMA. Iya, Maksimal kan tingkat SMA. Iya. Ketika mahasiswa kan ada nggak sih kayak gitu? Ada lagi. Ada lagi. Tapi beda. Bukan Tapi Kak, beda. Jumbara lagi Kak. Bukan, kalau nggak salah itu TKR, Temu Karya Sukarelawan, kalau nggak salah lah ya. Gitu. Itu ada kayak organisasi PMR tapi tingkat mahasiswa. Tingkat mahasiswa. Iya. Nah, kalau jadi mahasiswa kira-kira minat lagi nggak untuk kegiatan kayak gitu? Kayaknya menarik sih, cuman lihat besok ya isiku Iya. atau enggak, jadi kita mempertimbangkan lagi. Ya soalnya masih belum tahu kan gambaran dunia kuliah kayak gimana. Kayak gimana Masih kita belum bisa tahu. ngukur. Oh gitu, oke. Ada nggak kayak misal hal-hal yang kita petik dari kegiatan itu, kayak kita bisa belajar inilah, belajar itulah, kayak ada suatu nilai-nilai tersendiri gitu di Banyak kegiatan sekali, itu. banyak sekali. Apa itu kira-kira? Oke, kalau dari aku sendiri sih ya paling lumayan sedih ya. Tapi ada yang masih bisa dipetik. Jadi tentang kemarin kan kebetulan kita nggak rezeki gitu ya, jadi kalah, nggak juara. Nah di situ aku memetik banyak hal, banyak pengalaman. Jadi aku tetap meski oke lah kalah, tapi banyak hal yang masih bisa aku petik dari segi ilmu, pengalaman, dan masih banyak lagi. Dan salah satunya aku juga belajar di situ. Oke, tentang buku yang direkomendasikan Kak Tan kemarin. Nah, wah, ini sangat ngebantu banget. Jadi aku di sana tuh sehari-hariku sering membaca buku ini. Nah, dan waktu itu tepat juga, yakni aku menerima kenyataan bahwa ternyata kalah. Padahal di situ udah ngorbanin waktu 7 hari. Udah berharap. Udah berharap 7 hari, udah lelah-lelahan, ternyata kalah. Nah, di situ aku berusaha mengamalkan apa yang ada di buku ini, yakni tentang kita tidak boleh kecewa berlarut-larut gitu. Itu yang paling kupetik, yakni ilmu tentang bagaimana kita mengendalikan suasana hati kita. Jadi ternyata sehack itu ya untuk ilmu-ilmu tentang apa namanya? Filosofi teras. Ya, filosofi teras. Jujur ini ngebantu banget. Oke, nanti next aku mau baca. Oke, baca ya. Jangan lupa untuk Sahabat Mandawangi nanti bisa beli ya untuk buku Filosofi Teras karya Pak Henry Manampiring. Jujur itu Ya. bagus banget. Tentunya bukunya bagus banget kan. Kayaknya Mas Adnan ini suka baca-baca buku deh. Asli. Nggak terlalu sih sebenarnya. Kebetulan juga baca Filosofi Teras mulai dari kelas 9. Oh, dari kelas 9. Kelas 9. Oh, Waktu iya. itu juga ada lah ya kayak suatu problem yang membuat saya terlarut dan ternyata pada buku itu dibantah bahwasanya suatu keadaan itu bukan salah, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya tersebut. Jadi buku itu kayak membuat saya berpedoman bahwasanya bagaimana sih menjalani kehidupan dengan suatu kecerdasan emosional gitu, Kak. Nah, jadi benar sih. Emang kemarin yang paling kupetik itu di sana saya membaca buku ini sekaligus praktek langsung. Jadi kecewa banget nih kalau diterus-terusin, ternyata ada ilmunya untuk menyikapi hal yang membuat kita kecewa. Jadi kita tidak berlarut-larut begitu, Nat. Kalau Kak Dinda sendiri gimana?
Tadi hal yang bisa dipetik ya. Kalau aku lebih ke prosesnya. Soalnya untuk sampai ke Jumbara Provinsi ini, selain kita harus ikut Jumbara Kabupaten, kita sebelum ikut Jumbara Provinsi itu ada training class. Nah, training class itu setiap weekend kita ada di markas PMI Banyuwangi untuk pelatihan. Dan itu di sana kita first time ketemu sama teman-teman yang bakal berangkat sama kita buat ke Gresik. Itu ada adik-adik Mula, Madya, Wira, ada SMP, SD, SMA. Itu gimana cara kita biar bisa biar bisa nyambung sama mereka, apalagi sama adik-adik yang masih SD kan. Itu kita harus membantu mereka buat belajar materinya gimana. Terus pas udah sampai di pertengahan training class, kita akhirnya bisa deket satu sama lain, terus sama fasilitator juga. Dan di sana kan pasti semua orang beda-beda ya, karakternya beda-beda. Dan itu gimana cara kita biar bisa memposisikan diri kita untuk tetap bisa jalan sama mereka. Soalnya itu bener-bener karakternya ada yang bertolak belakang. Wah, sama iya sih. Lumayan bertolak belakang sama kayak kayak gini sih. Oh iya. Oke, terakhir nih Kak, kita sudah berbincang-bincang lama. Kasih kesan dan pesan dong terhadap kegiatan tersebut. Kesan dan pesan. Kesannya itu sangat berkesan sih di hidup aku, soalnya itu benar-benar 7 hari full kegiatan, banyak sekali pengalaman yang didapat, banyak belajar budaya se-Jawa Timur. Bener. Bayangkan kita tinggal jalan muter 5 menit mungkin kita udah keliling Jawa Timur Din ya. Jadi kalau masalah kesan banyak banget. Dan pesannya semoga hal kemarin bisa membawa pengalaman, membawa berkah, meskipun bisa dikatakan kalah, tetapi ada hal yang dipetik untuk bisa survive, untuk kita bekal survive ke depannya gitu. Betul. Oke, Kak Dinda sendiri? Kurang lebih sama ya kayak di Bulu, tapi untuk kesannya pasti aku bersyukur banget. Soalnya itu tadi dapat pengalaman, terus apalagi ketemu sama banyak orang, benar-benar banyak orang. Nggak cuma dari kalangan kita aja, tapi dari fasilitator juga, ada dari berbagai kabupaten. Itu benar-benar ngebuat aku belajar tentang banyak hal. Oke. Nah, Kak Zira, kita sudah berbincang-bincang lama dengan tamu spesial kita yang sedang mengikuti Jumbara Provinsi. Tentunya untuk Sobat Mandawangi, kita akan next time masih podcast ya Kak ya? Iya, next time masih podcast, tapi narasumbernya nanti mungkin berbeda. Dengan nih, Kak. berbeda. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.